Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Yuri Eka Putra selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi kependidikan. Saya, Yudhila Klarinda Laksana Putri dengan NIM C1C029 dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi akuntansi kependidikan yang berjudul Filosofi Riset Akuntansi Kependidikan. Nah, pada pembahasan untuk materi tersebut yaitu yang pertama ada pergeseran arah riset, yang kedua yaitu filosofi paradigma metodologi riset, yang ketiga yaitu paradigma riset akuntansi kependidikan, yang keempat yaitu peluang riset akuntansi kependidikan pada lingkungan akuntansi, yang kelima yaitu perkembangan terakhir, yang keenam yaitu teori keperlakuan tentang perusahaan, dan yang ketujuh yaitu wawasan untuk masa depan. Pergeseran arah riset. Pendekatan klasik lebih fokus pada pemikiran normatif dan berdasarkan pada tahun 1960. Pada tahun 1970, jadi pergeseran pendekatan dalam penelitian akuntansi. Alasan mendasari pergeseran ini adalah karena pendekatan normatif yang dialami dan telah berhasil selama 1 dekade belum mampu menghasilkan teori akuntansi yang siap digunakan dalam praktik sehari-hari. Filosofi paradigma metodologi riset. Burda Morgan mengembangkan aspek paradigma dalam asumsi meta-teoritis yang mendasari rangka referensi, model teori, dan modus operandi dari ilmuwan yang berada dalam paradigma. Burda Morgan membagi asumsi tersebut ke dalam 2 bagian. Yang pertama yaitu pendekatan subjektivisme. Subjektivisme adalah cara tertentu untuk mengkontekstualisasikan subjektivitas. Subjektivitasnya mendominasikan metodologi riset kualitatif. Pendekatan objektivisme. Objektivisme adalah sebuah pandangan yang melakukan bahwa bukti-bukti pengetahuan dari soal sederhana sampai dengan teori yang kompleks mempunyai sifat dan ciri yang melampaui keyakinan dan kesadaran individu yang merancang dan memikirkannya. Paradigma riset akuntansi keperlakuan yang pertama yaitu paradigma fungsionalisme atau positivistik. Paradigma ini merupakan paradigma umum bahkan saat dominan digunakan dalam riset akuntansi dibandingkan dengan paradigma lain sehingga disebut paradigma utama. Yang kedua yaitu paradigma interpretif. Pendekatan ini berfokus pada sifat subjektif dunia sosial dan berusaha memahami kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Yang ketiga yaitu paradigma strukturalisme radikal. Pendekatan ini berfokus pada konflik mendasar sebagai dasar dari produk, hubungan kelas dan struktur pengendalian, serta memperlakukan dunia sosial sebagai objek eksternal dan memiliki hubungan terpisah dari manusia tertentu. Peluang riset akuntansi kependidikan pada lingkungan akuntansi. Pemeriksaan akuntansi atau auditing. Libby dan Freddy menjelaskan pentingnya pemahaman mengenai bagaimana variabel-variabel psikologi seperti pembelajaran, pengetahuan faktual, dan prosedural serta pengaruh memori dalam pembuatan keputusan. Akuntansi keuangan. Alasan riset akuntansi keperlakuan dalam bidang keuangan berpotensi memberikan kontribusi yang besar berhubungan dengan keuntungan dari riset akuntansi keperlakuan dalam bidang audit. Akuntansi manajemen. Riset akuntansi keperlakuan dalam bidang akuntansi manajemen hanya merupakan sub bidang akuntansi yang telah memperluas pengujian dari pengaruh fungsi akuntansi terhadap perilaku. Perkembangan terakhir. Wawasan dalam riset akuntansi keperlakuan saat ini bisa diperoleh dengan 2 cara, yaitu sebagai bentuk. Pertama, ada survei publikasi utama dari riset akuntansi keperlakuan. Yang kedua yaitu klasifikasi topik artikel yang dipublikasikan dan pemetaan publikasi terhadap model perilaku individu. Nah, accounting, organization, dan society merupakan jurnal yang cenderung memfokuskan isinya pada riset akuntansi keperlakuan. Meskipun jurnal tersebut juga meneruskan jenis riset lainnya. Pada periode sekarang, audit merupakan bidang riset keperlakuan yang paling banyak diterjemahkan dalam behavioral research in accounting.
Teori keperilakuan tentang perusahaan. Teori organisasi modern berkaitan dengan perilaku perusahaan sebagai satu kesatuan terhadap pemahaman kegiatan perusahaan dan alasan anggotanya. Teori ini modern perusahaan terkait dengan arah tujuan perilaku yang pasti berkaitan dengan tujuan atau tujuan organisasinya, yaitu pertama, ada hasil pengaruh dari pemulaan proses antar peserta organisasi. Yang kedua yaitu penentu batas pengambilan keputusan perusahaan dan penyelesaian masalah aktivitas. Yang ketiga yaitu perannya di dalam sistem pengawasan internal untuk memotivasi peserta. Wawasan untuk masa depan. Masalah utama di masa mendatang adalah pendanaan untuk riset akan berkurangnya jumlahnya. Saat ini, kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four di Amerika Serikat kurang mendukung riset akademik dibandingkan di masa lalu. Tidak ada cara lain mudah untuk meningkatkan pemahaman seorang terhadap satu fenomena, kecuali dengan melakukan riset dan menulis tentang fenomena tersebut pada orang lain dan melakukan berbagai perbaikan. Cukup sekian materi yang telah saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.